Pemirsa, di tengah proses revitalisasi Ragunan, video menampilkan harimau Sumatera kurus ini memicu kehebohan di media sosial. Gubernur Jakarta menilai video tersebut bukan sekadar informasi yang keliru. Pramono Anung menduga ada pihak yang tidak senang dengan rencana revitalisasi Ragunan. Lalu benarkah ada pihak yang tidak senang dengan cara dan rencana revitalisasi? Selengkapnya dalam garis batas berikut ini. Revitalisasi besar-besaran Taman Marga Satwa Ragunan tengah dipersiapkan. Di tengah persiapan revitalisasi, muncul video viral di media sosial harimau Sumatera dengan badan kurus di Ragunan. Video tersebut memunculkan beragam spekulasi liar. Bola panas menjadi semakin liar ketika berhembus isu bahwa makanan sang predator tersebut bukannya diberikan, tetapi malah dibawa pulang oleh oknum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada proses revitalisasi akan berdampak pada kesejahteraan satwa. Nah ini nih pemirsa, harimau Sumatera yang bernama Deli yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan yang sempat viral, katanya harimau di sini kurus dan tidak terawat. Saya pun jadi penasaran dan ngecek langsung. Ternyata justru sebaliknya pemirsa. Harimau ini gemuk dan terawat kok. Nah, Taman Marga Satwa Ragunan sendiri direncanakan akan dilakukan revitalisasi besar-besaran oleh Pemprov DKI Jakarta. Seluas 147 hektar dengan jumlah satwa lebih dari 2.000 satwa dan 40.000 pengunjung tiap akhir pekan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya harimau bernama Deli ini justru terseret di tengah isu revitalisasi Taman Marga Satwa Ragunan? Apakah ada kaitannya? Gubernur Jakarta Pramono Anung membantah adanya harimau kelaparan di Taman Marga Satwa Ragunan. Pramono menilai kemunculan video viral harimau dengan badan kurang berisi tersebut di Ragunan bukan sekedar persoalan informasi keliru. Ia menduga adanya penolakan terhadap proses revitalisasi besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah Jakarta. Kalau lihat secara langsung pasti tidak benar, dan itu diambil memang orang yang pengen kemudian, kan kita lagi melakukan pembenahan kepada Ragunan. Orang tidak senang Ragunan diperbaiki, karena secara serius saya akan membuat Ragunan ini jauh lebih menarik, terutama bagi siapa saja yang punya waktu untuk berkunjung. Selain hari Sabtu Minggu, tentunya malam hari Sabtu kami akan membuat transportasinya lebih gampang, lebih tersedia. Kurus dan tidak terawat itu hanya sebatas berita tidak benar atau hoax gitu, karena Pak Pram sendiri sudah mengkonfirmasi ke sini bahwa isu tersebut itu tidak benar dan sudah mengecek dari proses persiapan makanan, distribusi dan pemberian pakan juga sudah semua sesuai dengan prosedur. Andini Melda mengunggah video viral harimau kurus di Ragunan buka suara. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran yang muncul akibat unggahannya. Saya memiliki akun Threads yang bernama Andini Melda. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada Taman Marga Satwa Ragunan, kepada pimpinan serta jajarannya, sehubungan dengan komentar saya sebelumnya mengenai petugas kebun binatang Ragunan yang diduga membawa pakan daging sapi 10 kilo dan daging ayam 10 ekor di media Threads. Dengan ini saya menyampaikan klarifikasi, pernyataan hanya didasarkan pada asumsi pribadi saya tanpa adanya bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat pun menyambut baik dan menanti langkah revitalisasi.
Sejumlah masyarakat berharap Ragunan memiliki wajah baru yang lebih modern dan menarik minat wisatawan untuk kembali berkunjung. Kalau untuk revitalisasi perlu ya, karena dilihat juga beberapa kandang. Terus aku lihat juga tadi tuh yang untuk permainan anak-anak di situ mereka agaknya alatnya udah tua, jadi mungkin akan lebih baik kalau diperbarui dan juga mungkin menambah petunjuk jalan ya. Agak bingung juga tadi karena hewannya banyak tapi penunjuknya kurang banyak. Menurut saya dengan bertambahnya intensitas pengunjung di Ragunan, saya kira beberapa fasilitas kayaknya perlu ditingkatkan, terutama kayak di sini sudah cukup bagus di bagian tamannya, mungkin diberi beberapa tempat yang lebih teduh kalau misalkan ada hujan. Perlu sih, dan aku cukup setuju dengan revitalisasi tersebut karena pasti kalau Ragunan kayak gitu-gitu aja seperti sebelumnya, si pengunjungnya terlalu bosan untuk kesini. Jadi kita bisa, kalau ada perubahan pasti akan menarik berbagai macam pengunjung untuk kembali ke sini gitu. Pengamat perkotaan mendorong untuk dilakukannya audit menyeluruh di Ragunan sebelum revitalisasi. Ia berharap revitalisasi tidak hanya meningkatkan fasilitas, tetapi juga membuat aksesibilitas Ragunan menjadi lebih mudah bagi pengunjung. Kalau perlu menurut saya diaudit itu pengorganisasiannya, apakah sudah tepat orang-orang yang duduk selama ini misalnya kan. Harusnya diaudit kembali kinerjanya, KPI-nya bagaimana gitu. Jangan sampai Ragunan itu semacam cost center, hanya menjadi beban pembiayaan tanpa memberikan benefit misalnya. Karena model konsep Taman Marga Satwa di masa lalu dengan Taman Marga Satwa sekarang udah berbeda trennya. Artinya kita tidak boleh dengan konsep sekedar melihat hewan, bahkan harus interaktif gitu ya. Artinya di sini harus terjadi perubahan pengelolaan, bukan sekedar melihat hewan yang dikurung. Jadi kita berharap revitalisasi Ragunan pun bukan sekedar merevitalisasi Ragunannya, tapi juga harus ada upaya membuat aksesibilitasnya lebih mudah. Revitalisasi Ragunan kini berjalan dengan fokus pada peningkatan fasilitas dan aksesibilitas. Meski ada pihak yang belum sepenuhnya setuju, pemerintah menegaskan tujuan utama tetap menjaga kesejahteraan satwa dan kenyamanan pengunjung.